Oke, kali ini kita akan coba bedah sesuatu yang sangat mendasar, yaitu biologi trauma. Kita akan bongkar kode-kode rahasia di balik semua reaksi aneh tubuh kita saat menghadapi sesuatu yang berat dan menemukan kebijaksanaan yang sebenarnya tersembunyi di dalamnya. Pernah nggak sih ngerasa badan kita kayak berkhianat? Seakan-akan punya pikiran sendiri bergerak di luar kendali kita, apalagi pas di saat-saat yang paling penting. Jantung tiba-tiba deg-degan padahal lagi santai. Atau badan kaku pas banget kita harusnya bergerak. Sering banget kita mikir, kenapa sih aku begini? Tapi gimana kalau ini semua bukan kelemahan? Gimana kalau ini semacam kode biologis yang sedang coba kita pecahkan? Nah, mari kita mulai petualangan kita untuk mengerti bahasa rahasia tubuh ini. Karena disinilah letak kuncinya. Jadi, begini poin utamanya. Buat sistem saraf kita, nggak ada bedanya antara ancaman fisik, misalnya mobil ngebut ke arah kita, sama rasa sakit emosional yang luar biasa. Otak logis kita mungkin tahu bedanya, tapi tubuh kita, dia cuma punya satu program bertahan hidup universal untuk merespons keduanya. Kita semua pasti udah sering banget dengar istilah lawan atau lari, atau fight or flight kan? Nah ternyata itu cuma sebagian kecil dari cerita lengkapnya. Ada urutan yang jauh lebih dalam dari itu. Oke, ayo kita bedah satu persatu. Jadi, setiap tubuh manusia, Anda, saya, semua orang itu diprogram dengan 4 langkah ini. Pertama, kita kaget dan langsung menganalisis situasi. Terus, masuk ke mode stres, yaitu fight or flight buat bertindak. Tapi, kalau kita merasa udah mentok, mak bisa kemana-mana, nah disitulah kita masuk fase membeku dan akhirnya shutdown atau mematikan diri. Ini mekanisme pertahanan terakhir kita. Kutipan dari Dr. Peter Levine ini benar-benar negasin satu hal yang super penting. Semua ini bukan pilihan sadar kita, ini tuh murni biologis. Program bertahan hidup yang udah ada dari jutaan tahun lalu terjadi otomatis di luar kendali pikiran kita. Jadi, pertanyaannya sekarang, apa sih yang bikin tubuh kita lompat dari mode bertindak ke mode mematikan diri yang drastis ini? Nah, ternyata ada semacam batas kritis yang kita lewati dan kita akan lihat pemicunya. Nah, ini menarik banget. Ternyata ada dua jalan yang beda banget, tapi tujuannya sama, bikin kita kewalahan. Bisa karena batu super berat yang tiba-tiba dijatuhin ke kita, kayak kecelakaan atau krisis bertubi-tubi, atau bisa juga karena kita disuruh nahan batu berat itu kelamaan. Stres kronis, diabaikan, kebutuhan gak terpenuhi, lama-lama tenaga kita habis juga kan? Terus, apa yang terjadi kalau program bertahan hidup ini nggak pernah selesai, nggak pernah diriset? Nah, ini dia bagian di mana masa lalu mulai menghantui kita dalam bentuk yang sangat-sangat nyata. Disinilah kita kenalan sama yang namanya lingkaran trauma tubuh. Ini kondisi di mana tubuh kita itu kayak nyangkut. Alarm bahayanya nyala terus-menerus. Pengalaman traumatis itu nggak kearsip jadi kenangan, tapi terus-terusan dirasain sama sistem saraf kita seolah-olah kejadiannya baru aja terjadi. Detik ini juga. Dan lihat angka ini, 1 dari 3 orang. Bayangin, 33%. Ini bukan angka kecil. Statistik yang mengejutkan ini menunjukkan betapa seriusnya dampak fisik dari sistem saraf yang kacau. Ini bukti nyata kalau trauma itu bukan cuma masalah pikiran, tapi sudah jadi krisis kesehatan fisik yang sangat meluas. Nah, waktu tubuh kita kejebak di mode bertahan hidup ini, dia bakal ngomong lewat gejala-gejala fisik yang seringkali bikin kita bingung. Capek terus-terusan, perut bermasalah, sering ngeblank atau susah ingat, sampai nyeri kronis yang nggak jelas penyebabnya. Ini semua cara tubuh kita berteriak minta tolong. Oke, setelah kita paham masalahnya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting dan penuh harapan. Gimana cara pulihnya? Gimana cara kita keluar dari lingkaran ini? Kuncinya ada di konsep keren ini, neuroception dari Dr. Stephen Porges. Anggap aja ini kayak sistem radar super canggih di tubuh kita yang kerja di bawah sadar. Tugasnya cuma satu, nge-scan lingkungan terus-terusan buat jawab satu pertanyaan. Aku aman nggak? Dan ini mengubah segalanya. Pemulihan itu ternyata bukan tentang melawan tubuh kita, bukan tentang memaksa diri, tapi tentang menciptakan momen-momen, pengalaman-pengalaman rasa aman, supaya si radar internal kita itu akhirnya bisa bilang, oke, kita aman sekarang. Tabel ini nunjukin pergeseran cara berpikir yang luar biasa. Dari percakapan lama yang isinya menghakimi diri sendiri, kenapa sih aku rusak begini? Ke percakapan baru yang penuh rasa ingin tahu.
Sebenarnya tubuhku lagi coba bilang apa ya? Dari mikir, ini nggak logis, jadi sadar, oh ini biologis. Jadi, mari kita tutup dengan pemikiran ini. Bagaimana jika tubuh Anda itu sama sekali bukan musuh? Bagaimana jika semua reaksi aneh dan membingungkan itu sebenarnya bukan tanda kerusakan, tapi justru pesan dari pemandu kita yang paling bijaksana, yang cuma punya satu tujuan, menjaga kita tetap hidup. Memahami ini bisa jadi adalah awal dari segalanya.